Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari tugas implementasi scan dari kelompok 1 paralel computing A. Next. Yang beranggotakan dari saya sendiri yaitu Enius Fatima dengan NIM 2024-10-10-3006. Kemudian ada Nabila Salsabila dengan NIM 2024-10-10-3014. Dan ada Sami Gautam dengan NIM 2024-10-10-3077. Dan yang terakhir ada Ahmad Aziz Setiawan dengan NIM 2024-10-10-3079. Next. Untuk pokok pembahasan sendiri di sini ada 4 yang kami ambil. Yang pertama ada pengertian dari scan, yang kedua ada konsep dasar dari scan, yang ketiga ada studi kasus, dan yang keempat ada implementasi dari scan-nya sendiri. Next. Nah, untuk yang pertama ada pengertian dari scan. Selanjutnya. Next. Nah, di sini pengertian dari scan sendiri adalah salah satu algoritma utama dari pemrograman paralel yang suatu prosesnya itu memindai sesuatu array secara paralel untuk memiliki output relatif per elemen ataupun output tunggal sebagai hasilnya. Scan sendiri itu sering digunakan untuk parallel walk assessment dan resource allocation, yang mana operasi scan-nya itu nanti akan menghasilkan output tunggal tanpa menghitung ulang dari bagian sementara untuk elemen berikutnya. Untuk pemindaiannya sendiri itu ada 2 varian, yaitu pemindaian secara eksklusif dan pemindaian secara inklusif, di mana untuk elemen indeks ini adalah item kerjanya itu dihitung ataupun tidak dihitung, atau juga hanya dihitung tanpa item, ataupun juga hanya dihitung pada item kerjanya. Next. Nah, untuk konsep dasar akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar scan. Yang pertama adalah konsep dasar, yaitu berurutan atau disebut dengan sekuensial. Lalu yang berikutnya adalah sesuai dengan paralel. Next. Nah, inclusive scan dan exclusive scan adalah input dari, yaitu adalah 13, 7, 16, 21, 8, dan seterusnya. Lalu eksklusif outputnya adalah 0, 13, 20, 36, dan seterusnya. Untuk inclusive outputnya adalah 13, 20, 36, seterusnya. Untuk inclusive scan tidak mengikut sertakan input terakhir dalam perhitungannya. Sedangkan inclusive scan menghitung semua inputnya yang ada. Next. Konveksul adalah sebuah himpunan titik pada bidang planar atau himpunan titik-titik yang membentuk sebuah poligon konveks yang meliputi seluruh himpunan titik tersebut. Tujuan utama dari konveksul adalah menggambarkan perbedaan antara kelompok pada variabel kontinu. Untuk Graham scan merupakan algoritma yang cukup efisien dalam kompleksitas waktu yang digunakan. Dalam tulisan ini akan dibahas pencarian kontekstual dari data debitur bank dengan menggunakan algoritma Graham scan. Oke, jadi ini tuh konveksul itu adalah jenis dari scan, di mana nanti gram scan ini adalah jenis dari konveksul sendiri yang akan kami terapkan dan kami implementasikan pada studi kasusnya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini kita menggunakan studi kasus scan itu membandingkan paralel scan menggunakan Graham scan pada AI. Jadi di sini tuh kami menggunakan scan convex hull, yakni Graham scan. Mungkin next. Mungkin informasinya akan dilihat oleh teman saya.
Oke, mungkin ini udah kami screenshot untuk yang paralel dan untuk yang sekuensial. Nah, langsung aja kita ke codingannya. Nah, oke. Di sini udah ada codingannya, udah muncul kan, Rek, codingannya. Nah, di sini ada 3 program CS atau sisap, di mana CS-nya ada terdiri dari program dan poin sendiri, yaitu bentuk poinnya, jenisnya, modenya adalah poin, dan Graham scan CS tersebut. Nah, ini programnya itu di run atau dikerjakan di program CS. Sedangkan untuk Grahamnya sendiri, metode Graham scan-nya sendiri terletak pada Graham scan file Graham scan berikut. Nah, di sini yang pertama, di sini sudah dibikin untuk yang sekuensial dan paralel. Nah, untuk yang paralel kita bikin convex hull utamanya di sini untuk paralel, di mana nanti paralel dia menggunakan metode parallel.forEach, di mana nanti parameternya terdiri dari points atau titik dan value atau nilainya. Sedangkan untuk yang sekuensial itu dia pakai for each aja, nggak pakai metode paralel. Nah, tapi dia menyimpan poin di dalam poin value itu di dalam poin sendiri gitu. Nah, untuk eksekusinya di sini ada listnya juga, listnya nanti ditambahkan pakai metode .add. Nah, kemudian di for each lagi, poin dan value di result lagi hasilnya. Nah, untuk menjalankan aplikasinya yang versi sekuensial dan paralel bisa dilihat di sini. Nah, pakai metode panggil Graham scan demonya tadi, di mana nanti Graham scan ini disimpan di new Graham scan. Dihasilkan ini seperti berikut, bisa dilihat. Oh, kurang besar. Nah, ini. Sehingga nanti kalau kita run hasilnya ini. Oke, untuk hasilnya bisa dilihat untuk yang Graham scan versi sekuensial dia lebih sedikit detiknya dibandingkan versi paralel. Artinya ini memungkinkan bahwa memang Graham scan atau algoritma scan ini lebih mendukung ke sekuensial. Seperti yang kami bikin, yang kami lihat beberapa codingan, bahwa memang yang kami run, bahwa memang yang kami simpulkan sekuensial mungkin lebih cocok untuk kasus seperti ini dibandingkan paralel. Jadi tidak semua paralel komputasi itu cocok untuk setiap algoritma. Jadi itu yang kami simpulkan. Mungkin demikian. Nah, ini bisa dilihat sehingga nanti menghasilkan 911 meter per sekund untuk yang sekuensial dan untuk yang paralelnya ada 1600. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin untuk presentasi dari kelompok kami sudah sekian. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.